Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Pasti dalam tema yang sama berkaitan dengan bagaimana potensi pemuda dalam pemilu, khususnya di 2024 nanti. Nah, kalau kita tadi bicara bagaimana sebetulnya pandangan anak muda gitu ya saat ini untuk melihat pemilu atau pemilu serentak yang kita laksanakan di 2024. Nah, sebetulnya kalau kita bicara juga bagaimana tentang kepedulian anak muda. Kalau tadi bagaimana melihat mungkin kepedulian anak muda dalam pemilu ini seperti apa, dalam politik khususnya untuk kita akan laksanakan pesta demokrasi di 2024. Mungkin dari Pak Jarto. Iya. Pertama begini ya, bahwa bicara tentang politik itu berarti bicara tentang kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah disinggung tahun 2024 ini bagi bangsa ini sebenarnya suatu peristiwa yang sangat menentukan bagaimana kita ke depan. Benar. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh main-main. Tidak boleh asal-asalan ketika kita melakukan seluruh aktivitas politik di tahun 2024. Dalam hal ini sudah barang tentu adalah terutama dalam hal memilih pemimpin. Kita tahu bulan Februari yang akan datang kita akan memilih DPR RI, DPD RI, terus DPRD, provinsi, kabupaten, kota, plus presiden dan wakil presiden. Berarti itu adalah pemilihan yang menentukan secara langsung secara nasional ya. Tidak tanggung-tanggung ini. Benar. Sebab inilah lembaga-lembaga ini akan menentukan apa yang mau dilakukan ke depan. Begitu juga nanti pada bulan Novembernya pemilihan gubernur dan wakilnya. Serentak juga ini, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya. Berarti peristiwa tahun 2024 ini sungguh-sungguh harus menjadi perhatian bersama. Termasuk pemuda. Sebab apapun yang terjadi langsung berpengaruh terhadap pemuda dan kita semuanya. Oleh karena itu selaku pemuda sudah barang tentu harus melakukan berbagai hal ya. Tadi sudah kita sebut pemuda itu harusnya itu adalah jiwa pelopornya harus ada. Nah, jadi jiwa pionirnya ada, jiwa motivatornya ada. Jiwa adalah tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dia harus bergerak tidak berdasarkan kepentingan ataupun berdasarkan titipan-titipan siapapun dia itu. Ini menjadi sangat-sangat penting sekali ya. Nah, kita belajar dari sejarah bagaimana pemuda tahun 1908 kebangkitan nasional, pemuda pelapornya. Tahun 28 pemuda, sumpah pemuda pelopornya. Tahun 45 juga demikian. Bagaimana dari Orde Lama ke Orde Baru pemuda. Dan terakhir yang sangat spektakuler menurut saya adalah reformasi tahun 98. Itu terjadi adalah karena pergerakan pemuda. No, artinya amanah-amanah pemuda dulu itu harus juga menjadi amanah bagi pemuda sekarang ini. Ya, ini jangan sempat lupa hal yang seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana pemuda harus menunjukkan, harus berpengaruh. Harus berpengaruh, harus menentukan. Tadi sudah disebut apalagi jumlah pemuda adalah pemilihnya. Kita ini akan terbesar. Oleh karena itu suara pemuda adalah suara yang menentukan. Jangan hanya nebeng-nebeng saja seperti begitu. Itu penting sekali. Semua pemuda itu harus memikirkan seperti itu. Tapi yang disebut tokoh-tokoh harus mampu mengorganisir bagaimana para pemuda ini. Jangan pula kita bilang semangat ini tanpa terorganisir pemuda akan lemah. Pemuda tidak ada apa-apanya. Bagaikan buih di tengah laut kalau dia tidak mengorganisir diri. Ini penting. Kalau tidak berorganisasi bagikan buih saja, terbang ke sana, terbang ke sini, tiada arti, tiada makna. Tahu arah gitu. Tidak ada makna. Nah, itu. Tetapi kalau dia berorganisir, siapapun akan berpikir apa kata pemuda. Siapapun. Ini penting. Siapapun ini. Nah, jadi harus berani mengorganisir diri. Apalagi ini sebagai presiden universitas
terbesar di Artinya provinsi kalau ini. kita memaknai bagaimana pemuda, memang ini sangat luar biasa gitu ya Pak. Mungkin kalau kita melihat dari sejarah tadi banyak sekali peran anak muda yang sudah terlibat gitu untuk bangsa Indonesia ini khususnya. Nah kalau kita melihat juga bagaimana kepedulian anak muda, memang sangat peduli katakanlah untuk Indonesia, tetapi memang harus terorganisir juga untuk ini. Nah mungkin dari Arca sendiri seperti apa sih peran anak muda? Memang perlukah kita terorganisir mungkin untuk anak-anak muda agar bisa bergerak bersama, tentu dengan arah yang baik dan benar juga. Oke, terkait terorganisir untuk anak-anak muda, benar ya apa yang disampaikan oleh Pak Jarto tadi. Ketika kala itu pemuda ini tidak ada satu terorganisir, maka ibaratkan buih seperti di laut ya, kemanapun mereka tidak ada langkah tadi ya, itu betul. Tuh. Tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan karena juga perkembangan zaman ya mempengaruhi juga setiap ideologi mereka. Nah ini mungkin menjadi satu pelajaran yang penting untuk kita pemuda ataupun juga bukan hanya pemuda saja tapi juga kalangan tua. Nah, saya nggak mengatakan kalangan tua, tapi kalangan yang senior lah ya. Berkatakan yang punya yang memiliki pengetahuan ataupun ilmu yang luar biasa. Nah, ini menjadi bukan pembatas ya, pembatas antara kita pemuda, golongan tua senior bukan. Tapi ketika nanti pemuda ini tidak ada arah, silakan yang tua yang memiliki ilmu, yang memiliki wawasan tinggi ya rangkul lah dia. Arahkan mereka gitu. Karena kita juga pemuda terkadang membutuhkan arahan, tetapi kita tidak tahu siapa yang mengarahkan kita tadi gitu. Itu yang terkadang kita lalai sebagai orang tua ataupun sebagai yang tokoh di lingkungan. Artinya memang setiap elemen ini saling membutuhkan gitu ya Pak. Tidak hanya peran dari pemuda juga, tetapi setiap elemen di alam masyarakat ini memang bisa saling berketerkaitan lah untuk tentu dengan tujuan yang baik itu tadi. Nah kalau kita juga melihat bagaimana semangat anak muda tadi, mungkin kalau kita bicara soal potensi pemilihan, tadi bisa disampaikan gitu ya, untuk potensi pemilu mungkin suara anak muda ini juga terbanyak katakanlah di 2024 nanti. Tapi kalau kita melihat juga semangat anak muda saat ini juga mulai masuk ke ranah politik gitu ya. Banyak anak muda yang sudah terjun juga ke ranah politik. Nah kalau dari Pak Jarto sendiri gimana tanggapannya? Jadi memang menurut saya malah begini, partai politik hanya akan bisa dikelola dengan baik kalau masuk orang-orang baik. Kalau partai politik dikelola oleh orang-orang yang katakanlah tanda petik kurang optimal, yang kebaikannya tadi, maka bisa dipastikan partai politiknya juga demikian. Oleh karena itu, saya sangat sependapat sebenarnya mahasiswa itu mulai bisa masuk sebenarnya. Supaya apa? Supaya bisa di dalam partai politik ini terjadi reformasi lah. Kita jujur saja, saya amati persoalan bangsa ini sebenarnya persoalan yang paling pokok harus dimulai reformasi partai politik. Apapun yang kita lakukan ini, kalau partai politik tidak reformasi dari internal, tidak demokrasi dari dalam, tidak ada arti apa-apa. Sebab apa? Mereka lah pemegang itu semua. Semua anggota dewan itu apa kata partai politik. Nah, kalau partainya tidak demokrasi, bayangkan aja. Maka sudah tentu yang diarahkan juga tidak akan demokrasi. Ini makanya saya katakan, ini sebenarnya harus menjadi pikiran bersama. Bagaimana mereformasi partai politik ini semua. Ini biang kerok, saya katakan begitu. Persoalan bangsa itu terletak di sini. Oke, bagaimana kita mereformasi nanti akan kita bahas setelah jeda iklan. Kita akan lanjutkan kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.